Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan saya adalah CGP Angkatan 5. Berikut saya akan menyajikan beberapa bentuk aksi nyata di sekolah mengenai berbagi budaya positif di sekolah. Sesi pertama itu adalah workshop. Saya mengundang sekitar 12 orang guru rekan sejawat dan juga melibatkan TU dan juga siswa untuk mendokumentasikan kegiatan tersebut. Kemudian sesi yang kedua itu adalah implementasi kegiatan restitusi segitiga pada salah satu kelas. Kemudian juga sesi ketiga itu adalah pembentukan atau membuat keyakinan kelas di salah satu kelas oleh rekan sejawat saya. Jadi, mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Kepala SMA Negeri 7 Sarolangun yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Mutu Sekolah Ibu Rahmawati. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil dan teman-teman rekan sejawat. Pertama-tama kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah karena masih hari ini diberikan kesehatan, kemudian kelimpahan rezeki insya Allah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu semua, mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit saya sebagai moderator memberikan gambaran bahwa kami di sini guru-guru penggerak, saya sendiri Susi Delvia, kemudian Ibu Darmawati, kemudian Bapak Nopriwan dan Pak Romi Anggriadi itu mengajak Bapak Ibu semua untuk kegiatan berbagi praktik baik guru penggerak, yaitu membangun budaya positif di sekolah. Begitu. Sebelum kita lanjutkan, kami minta kata sambutan terlebih dahulu dari Ibu Rahmawati. Kepada Ibu kami persilakan. Berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita masih diberi kesehatan lahir dan batin, dan mudah-mudahan selalu kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan tak lupa pula salawat beserta salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita selalu mendapat sapaan dari beliau sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sangat mensyukuri bahwa sekolah kita SMA Negeri 7 Sarolangun punya 4 guru penggerak, ya kan? Beri aplaus dulu. Belum ada di sekolah yang seperti ini. Memang SMA 7 ini wow, keren, ya kan? 4 orang angkatan 7 ya Bu ya. Angkatan 7 4 orang. Angkat 5 salah. Angkatan 5 ada 4 orang yang sekarang dalam perjalanannya sampai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi. Terima kasih yang sudah bersedia untuk mengikuti implementasi berbagi praktik baik membangun budaya positif dari hasil pendidikan calon guru penggerak angkatan 5. Jadi hari ini saya akan berbagi bersama Bapak Ibu semua untuk membangun budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan besoknya kita bisa menerapkan apa yang sudah kami dapatkan. Sebenarnya bukan sebagai kita, tapi karena saya dapat saja gitu. Dan Pak Logut mungkin sebagai mantan dari CGP Angkatan 1 sudah lebih dahulu, jadi lebih tahu gitu ya. Oke, Pak Logut ini guru penggerak. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari kata-kata disiplin. Jadi disiplin, kita tanya dulu diri kita sendiri untuk disiplin ini. Benarkah kalau
kita makna kata disiplin itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Contohnya memberikan hukuman. Ya, biasanya begitu kan? Kalau kita ingin berdisiplinan, pasti identik dengan hukuman. Gitu ya. Nah, sekarang lanjutkan. Ternyata selama ini kita guru-guru itu banyak berilusi. Kita berilusi kalau kita bisa mengontrol murid. Kita berilusi kalau semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian kita berilusi kalau kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Kemudian kita juga berilusi kalau orang dewasa memiliki hak untuk memaksa murid. Nah, ini ternyata semua adalah ilusi-ilusi guru sama ini ya. Nah, ini kata kunci kita. Ini diambil dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Next, yang berarti kita diminta untuk mengubah paradigma. Paradigma apa? Paradigma yang selama ini kita memberikan hukuman dan memberikan penguatan berupa stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi hukuman dan juga penghargaan, pujian itu kategori dalam paradigma stimulus respon. Ada rangsangan, kemudian ada respon. Nah, kita beralih, kita ubah paradigma itu kepada pendekatan teori kontrol. Coba Bapak Ibu semua lihat di sini, itu ada dua bedanya, stimulus respon sama teori kontrol. Kalau stimulus respon, dia memang berdasarkan realitas, tapi dianggap atau kita homogenkan, kita samakan murid itu perlakuannya. Tapi kalau teori kontrol, kita memahami betul kalau tiap-tiap murid kita itu memiliki perbedaan, gitu ya. Nah, stimulus respon semua orang kita lihat sama, sementara kalau teori kontrol dia setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian yang kita lakukan kalau kita memberikan hukuman atau penghargaan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Nah, gitu. Kemudian kalau stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kalau stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi kalau teori kontrol, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Kemudian kalau stimulus respon lagi, saya bisa mengontrol orang lain, sementara kalau teori kontrol, saya tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, kemudian stimulus respon lagi, pemaksaan ada pada bujukan, dan ini biasanya gagal. Sementara kalau teori kontrol itu terdapat kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau stimulus respon hasilnya itu berpikirnya kamu menang atau kamu kalah, saya menang atau kamu kalah gitu. Kalau teori kontrol kita berpikir menang-menang atau win-win solution. Nanti kita lihat. Nah, ini pengertian disiplin Bapak Ibu semua. Disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita dengan sekeras-kerasnya. Sebab kalau kita tidak cakap melakukan self disiplin ini, tidak ada pasti penguasa yang akan mendisiplin kita. Nggak mampu kita mendisiplinkan diri kita, pasti orang lain yang akan disiplinkan. Mau itu guru, mau itu pemimpin dan segala macamnya. Nah, artinya kalau untuk menciptakan murid kita yang merdeka, syarat utamanya itu adalah mereka memiliki disiplin yang kuat. Dan itu berasal dari internal mereka. Ini berasal dari Ki Hardianto, Ki Hajar Dewantara. Kemudian kalau bahasa latinnya, disiplin itu artinya belajar, bukan hukuman. Gitu. Kita selama ini disiplin artinya hukuman. Maka juga berasal dari kata disiplin, disipel atau murid pengikut. Artinya apa? Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang itu harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aturan tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Ya, itu Diana dosen. Nah, ini makna disiplin positif yang ditemukan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana
Berarti tujuan mulianya anut atau mengacu pada nilai-nilai yang dianut seseorang. Banyak nilai-nilainya kebagikannya, ada profil pelajar Pancasila, jadi dan segala macamnya Bapak Ibu ya, nanti kita lihat. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini disiplin ya, masih terkait dengan disiplin. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Jadi ada 2 motivasi. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita cenderung selama ini itu pada tahap 1 dan pada tahap 2. Kalau tidak ingin menghindari hukuman, pasti kita ingin mendapatkan pujian. Itu anak-anak sudah biasa ini. Kita jarang sekali menjadi atau siswa-siswa kita jarang sekali melaksanakan disiplin dalam rangka untuk menghargai diri sendiri. Itu ya. Kemudian di sini dalam menjalankan aturan-peraturan sekolah atau keyakinan kelas, kalau ada pelanggaran tentu harus ada sesuatu yang terjadi ya. Nah biasanya kita kena dengan hukuman ataupun konsekuensi. Nah sekarang kami perkenalkan namanya restitusi. Ada istilah baru yaitu restitusi. Kalau hukuman kita sudah biasa. Kalau konsekuensi kita sudah biasa. Bila kalau kamu melaksanakan hal-hal terlambat, kamu tahu nggak konsekuensi kamu apa? Kan pasti kita selalu berani ya. Nah ini kita perkenalkan apa itu restitusi. Nah ini ya, restitusi itu adalah ada yang namanya identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu cenderung akan menghasilkan kegagalan. Nah karena hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid juga anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian korbannya mendapatkan keadilan, tapi anak akan tersakiti. Nah kalau konsekuensi ada sesuatu yang terjadi, anak juga tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid juga dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi ini merupakan pilihan. Dia menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, korban mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan hukuman. Nah, beda sekali. Kalau tadi hukuman anak-anak akan tersakiti, dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi bahkan dia mendapatkan hukuman. Kemudian kalau hukuman itu perilakunya pasif, agresif meningkat. Tapi kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam waktu pendek. Maka anak kita tuh sering sedang melakukan kesalahan, biasa melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Tapi kalau restitusi, masalahnya terpecahkan. Kemudian hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ini memang menciptakan ketakutan kalau hukuman. Nah konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Berarti terus kita kontrol ya. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi, itu kan begitu lah gawe kita tak, kayak masa terus datang gini misalnya gitu atau misalnya di kelas-kelas kan gitu. Karena kita selama ini berada pada posisi konsekuensi ataupun hukuman. Kemudian kalau hukuman, sebenarnya anak membenci peraturan, ya negatif. Kalau konsekuensi masih netral, tapi kalau restitusi mereka anak-anak malah menghormati dirinya dan orang lain. Artinya dia melaksanakan peraturan itu dengan senang hati. Kemudian ini kalimatnya, kalau hukuman awas, kalau dilakukan lagi ya nanti awas. Nah itu biasanya itu hukuman tuh, itu bahasa hukuman. Tapi kalau konsekuensi bahasanya lakukan apa yang saya katakan. Kalau restitusi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Nah, jadi bahasanya bahasa pilihan restitusi. Kemudian kalau ide hukuman, metodenya metode paksaan. Kalau konsekuensi kita ada stimulus respon tadi. Baik dia itu penghargaan, kita beri penghargaan baru dia respon, atau kita beri hukuman baru dia respon. Tapi kalau restitusi sifatnya hanya kita mengontrol, Jadi kalau hukuman itu mendorong anak-anak menyerahkan diri, kalau konsekuensi mendorong kepatuhan, tapi kalau restitusi itu mendorong disiplin positif. Kalau hukuman konsep diri anak akan buruk, kalau konsekuensi lumayan baik, tapi kalau restitusi cukup baik ya. Lanjut. Hukuman, anak belajar menyembunyikan kesalahan
mengendali kelompok. Nah ini dan selanjutnya Bapak Ibu bisa dibaca. Jadi intinya restitusi ini adalah merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang harus dia keluarkan, yang harus dia munculkan dalam dirinya sendiri agar dia bisa mendisiplinkan dirinya atau melakukan atau melaksanakan peraturan. Gitu ya. Jadi ini restitusi menguatkan guru, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, memiliki kerangka dan semacamnya. Nanti ada videonya. Nah, selanjutnya kalau tadi hukuman jelas. Ternyata kita selama ini juga memberikan penghargaan itu termasuk dihukum oleh penghargaan. Saat kita ini kata Al-Fiqhani, saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar perilakunya bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak memilih untuk melakukannya. Jadi ternyata memberikan hadiah terlalu sering, baik itu kepada murid-murid kita atau anak-anak kita di rumah, juga kita sedikit menyepelekan anak kalau kita mengatakan anak-anak tidak dapat melakukannya kalau nggak dikasih hadiah. Ternyata berefek negatif. Nah itu kalau penghargaan. Kemudian beberapa pernyataan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Pengaruhnya pernyataan yang berupa penghargaan ini jangka pendek, kemudian jangka panjang, kemudian ada yang penghargaan tidak efektif, penghargaan juga bisa merusak hubungan, penghargaan bisa mengurangi ketepatan, penghargaan bisa menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan termasuk menghukum dan dia termasuk ke dalam tidak termasuk ke dalam motivasi intrinsik. Nah, kalau restitusi ini adalah suatu pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi itu niat kita dengan adanya restitusi ini. Berbeda dengan hukuman sama konsekuensi. Nah, ini restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan. Kemudian melalui restitusi ketika murid berbuat salah, guru akan mendekati dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita biasa membuat peraturan kelas atau peraturan dunia di kelas. Nah, sekarang kita ubah dia paradigma kita membuat keyakinan kelas. Selain peraturan kita buat keyakinan. Karena apa? Karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kan ada peraturan kita buat di kelas kita ya. Kalau anak tidak menjadikannya itu keyakinan kelas atau kita tidak buat keyakinan kelasnya juga, mereka tidak akan bisa mengikuti hanya sekedar mengikuti aja tanpa makna. Nah, karena murid-murid kita perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, kita berharap anak-anak kita melakukan peraturan itu dengan keyakinan. Nah, Bapak Ibu semua, kenapa kita perlu seperti itu melakukan restitusi? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Ada apa nih sebetulnya? Ada kesenangan, ada cinta dan kasih sayang, kemudian ada kebebasan, kemudian ada penguasaan diri. Jadi semua orang itu kita tahu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Kalau mereka dengan cara positif tidak bisa didapatkan, pasti dia akan melanggar peraturan agar dia dapat kebutuhan itu. Misalnya kesenangan, anak-anak ingin mendapatkan kesenangan, kalau dia nggak bisa positif, dia akan negatif. Itulah dia makanya dia senang lari-lari, gitu kan? Lanjut. Kemudian Bapak Ibu semua, kita juga harus memahami bahwa kita ini memiliki dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu artinya kita punya orang-orang atau hal-hal yang membuat kita merasa bahagia. Begitu juga anak-anak kita. Anak-anak kita juga punya hal-hal yang dia punya sesuatu yang bikin dia bahagia. Dia gembira, dia senang gitu kan. Jadi kita berharap guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid.
maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah ini dia. Ini restitusi 5 posisi kontrol. Bapak Ibu, ada 2 motivasi eksternal juga motivasi intrinsik atau internal. Motivasi eksternal itu biasanya identitas gagalnya itu karena perilaku kita perilaku kontrol negatif. Yang pertama, kita memposisikan diri kita sebagai penghukum atau kita memposisikan diri kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Itu kalimat-kalimatnya. Coba kita lihat. Apa yang guru perbuat kalau dia sebagai penghukum? Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu kalau penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berceramah, kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Kekecewaan mendalam itu sudah lah, kamu tahu nggak kalau ibu ini capek gitu ya. Kayak gitu ya, menunjukkan kalau kecewaan yang mendalam. Kemudian guru perbuat, kalau guru berkata sebagai penghukum, kalau kamu tidak melakukannya saya akan, gitu ya, saya akan. Kalau kamu tidak lakukan saya akan ini. Tapi kalau dia membuat orang merasa bersalah, kamu sudah sangat mengecewakan ibu dan bapak. Nah, gitu ya. Berbeda kalau seandainya hasilnya apa Bapak Ibu? Kalau kita menghukum, dia akan menjadi pemberontak, pendendam, kemudian suka menyalahkan orang lain. Kalau kita membuat orang merasa bersalah, dia akan menyembunyikan, dia akan menyangkal, bahkan dia akan berbohong. Berbeda kalau dia motivasinya identitas perilaku kontrol kita positif dan kontrol diri. Ada 3 nih yang berhasil sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Kalau teman, kita membuatkan alasan-alasan untuk murid. Kalau pemantau, kita hanya menghitung dan mengukur. Kalau manajer, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini kalau teman, apa sih alasan kamu berbuat begitu? Nah, gitu ya. Kalau gitu ya. Kemudian kalau teman, apa yang kita katakan? Lakukan untuk Bapak Ibu ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu pamit bereskan. Nah, itu kalau jadi teman. Kalau teman Tuhan, apa peraturannya? Apa konsekuensinya? Nah, itu masih bagus. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Tapi kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu yakini, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi kita kembalikan pertanyaan itu kepada mereka. Hasilnya apa? Kalau teman, dia akan jadi ketergantungan. Kalau pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Kalau dia diawasi, dia perangai balik. Itu ya ceritanya. Kalau nggak diawasi, dia akan berperangai kembali. Tapi kalau posisinya sebagai manajer, kita sebagai manajer itu kita malah akan menguatkan watak atau karakter siswa. Maka pilihan dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Kita hindari penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman ataupun pemantau. Jadi yang ini paling ideal, gitu ya. Kita nggak mau anak-anak baiknya di depan kita saja, karena kita selalu jadi pemantau. Kemudian kita nggak mau anak-anak juga bergantung sama kita, karena kita berlaku sebagai teman, gitu ya. Kita ingin menguatkan karakter mereka. Nah, apa yang murid katakan kalau sebagai penghukum? Saya tidak peduli. Itu kalau kita hukum. Kalau sebagai pembuat merasa bersalah, maukah saya bu? Ya bu, itu dekatnya, tapi perilakunya tidak berubah. Kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, gitu ya. Kalau sebagai pemantau, saya akan dapat berapa bintang ya kalau melakukan ini. Nah, dia mengharapkan sesuatu. Jika sedang melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa ya? Kalau dipuji ibu Endan, dapat apa ya? Nah, gitu ya. Kalau melakukan ini dapat apa? Tapi kalau posisi kita sebagai manajer, dia akan berpikir bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini. Saya akan memperbaiki masalah ini dengan gitu. Jadi apa dampak pada murid? Dampak pada murid kalau sebagai penghukum, dia akan mengulangi kesalahan berulang kali. Tuh, perilakunya juga agresif. Kalau pembuat merasa bersalah, dia akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kalau dia sebagai teman, tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kalau sebagai pemantau, dia menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Tapi kalau sebagai manajer,
identitas, kemudian menanyakan keyakinan, kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, saya akan berikan video contoh menyelesaikan masalah menggunakan restitusi segitiga. Nama nilai-nilai kebajikan dapat mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intensif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Ibu, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siapa Pak? Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain Pak Fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku dari TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu banyak yang kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menurut Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu Ya saya langsung kayak mereka. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena Bapak tadi kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bilang gini lah. Aku saya dituntut Pak Fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan ajaran itu sesuatu yang penting buat kamu. Untuk kamu tidak bertindak lebih gagal lagi. Hanya mengentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya bersabar saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti dalam ini lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin tapi saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan tapi yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif. Mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Itu ya. Tapi katanya nangis Bu. Gimana Pak Agus? Jadi Anaknya bukan kayak gitu. enggak kayak gitu anaknya yang Nangis. anak ketidu. Mana ini? Tanjurnya di jauh dari Bobo ya Lin. itu tanjurnya di Tidur. tidur. Itu nih proaktif Elina anaknya. Ini contoh. Macam membangun dari tidur. Ini contoh memang Bapak Ibu semuanya. Contoh terbaik restitusi segitiga. Ada sudah mau Tadi. Tadi kayak gitu dah. Ada dia nanyakan
Dia nangis Bu, seakan-akan terzolimi Bu oleh kenyataan Bu. Nangis kalian orangnya, udah semua anak nangis. Iya memang. Iya, tak ya belum gitu. Kayak apa seperti pelajar ini nih Bapak Ibu, saya kayak menghayal gitu, menghayal apa ya, menghayal. Tapi ini sudah di apa wajib kita implementasikan. Tahun ini karena kita mulai kan, tahun ini mulai. Ini pendekatannya dari kita, karena saya CGP yang guru penggeraknya, berarti kitanya. Kalau sekolah penggeraknya itu kan program penggerak. Berarti ini posisinya sebagai kita. Memang agak berat karena kita tidak terbiasa, tapi kita harus biasakan untuk melakukan atau memposisikan diri kita sebagai manajer. Jadi kita membuat solusi itu datangnya itu dari anak-anak tulang, gitu kan? Dan peraturan kita ikuti dengan keyakinan. Tahu nggak kamu menghargai orang lain itu buat apa? Gitu ya. Tahu nggak kamu pakaian rapi itu kenapa? Tahu nggak kenapa rambutnya harus selalu rapi? Gitu kan? Nah, jadi kita pastikan anak-anak itu tahu mereka melaksanakan peraturan tersebut. Itu Bapak Ibu. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tadi udah ditanya, oh ya membuat kesalahan itu semua orang bisa kok melakukan itu. Pasti orang pernah melakukan itu. Nah, gitu kan. Jangan kamu, gitu kan sebagai penghukum kita kan sering begitu langsung memvonis. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak akan sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Jadi untuk menstabilkan identitas ini, kita jangan lagi kritik atau kita vonis utamanya. Kita ajukan pernyataan-pernyataan ini. Oh iya, saya yakin kok bukan semua orang pasti melakukan kesalahan. Atau manusia tidak ada yang Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? ini menstabilkan identitas Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakhiri kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan
dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang anut murid. 1. 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu. 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Jadi ini untuk yang menanyakan keyakinan. Jadi kalau kita menanyakan keyakinan, memang kita harus tahu apa, kita harus ajukan pertanyaan kepada siswa nilai-nilai apa yang telah mereka sepakati. Artinya kalau di kelas itu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas juga kita buat. Enaknya seperti itu. Ya. Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dijunjung. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai memperlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Ini juga Bapak Ibu hal-hal yang kita perhatikan kalau kita menyelesaikan masalah di kelas atau sama siswa. Yang pertama ini kita kaitkan dulu dengan nilai-nilai. Kamu yakin nggak kalau itu salah? Kesediaan, mau nggak dia memperbaiki kesalahan? Kemudian pemecahan masalahnya yang relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Jangan dia suka tidur, pemecahan masalahnya lain kan. Kemudian usaha, kita perlu adanya usaha dari siswa itu sendiri atau murid itu sendiri untuk melakukan perbaikan. Kemudian kasih waktu, kita berikan dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan dia akan memperbaiki masalah tersebut. Kalau dia kita suruh minta maaf, kita mau minta maaf, betul, yang sampai itu. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer. Di dalam sekarang, kurikulum sekarang, posisi kita diharapkan memang adalah sebagai posisi manajer. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus membiasakan. Begitu Bapak Ibu yang disainkan di langkahnya, bisa lihat langkah, kemudian teori kontrol, menstabilkan integritas sebagai bahasa. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Demikian mungkin penyampaiannya, teorinya sedikit. Jadi sekarang namanya restitusi. Sebelumnya pertama hukuman, itu ada konsekuensi, terus sekarang restitusi. Sebenarnya kalau kami melihat restitusi ini berarti kita, untuk kita semuanya, banyak mengedepankan pernyataan-pernyataan yang itu menggantikan mungkin anak didik kita atau kita sebagai manajer kepada kalau sekolah pada guru juga bukan siswa, karena di sekolah kita ini bukan masalah dengan siswa saja, dulu juga masalah. Dan kami pribadi merasakan kalau dengan restitusi ini masih belum sampai, karena masih banyak hukuman dengan konsekuensi yang di sekolah kita. Dan itu dengan hukum yang lain, kami akan melihat masih banyak kita ini yang harus memperbaiki diri masing-masing. Jadi ini tambahan ilmu untuk kita semuanya menjadi seorang manajer. Marilah kita memperbanyak pernyataan-pernyataan yang bisa membangkitkan, memunculkan keinginan anak kita, ibu juga merubah
di materi hukum atau masalah muslim jadi ya diskusi. Diskusi ya. Terima kasih. Betul Pak. Saya aja gitu yang pribadi, kita selama ini tahunya disiplin itu adalah identik dengan hukuman. Itu disiplin tuh baik pada anak sendiri maupun kepada siswa. Rupanya disiplin itu artinya adalah belajar. Tadi kita membelajarkan siswa untuk melakukan norma-norma atau peraturan-peraturan yang mereka yakin. Nah, bukan yang kita buat saja, kita buat tapi mereka juga yakin. Nah, itu yang memang harus membuat paradigma pikiran kita sebagai seorang guru terhadap baik perilaku kita sebagai diri kita sendiri maupun perilaku kita terhadap murid ataupun anak-anak kita. Ya memang semuanya masih butuh proses, masih panjang. Program CGP masih sampai tahun 2024. Bapak silakan untuk mengikuti tahap berikutnya. Ini 5. Sekarang 5, yang 6 sudah diterima. Ya. Yang berarti yang 7 sudah, yang 8 yang belum. Bu, aku setiap tahun susah makin capek dan Iya, makin makin beribad. Makin banyak materinya. Begitu Bapak Ibu, saya harap ini adalah berbagi praktik baik membangun budaya positif untuk di sekolah kita, di kelas kita, untuk di negara kita. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Pasangan cukup? Saja. Ya. Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari kemarin hingga hari ini pun memang ini sangat bermanfaat sekali untuk kita. Cuma kan tentunya ini menjadi PR besar bersama. Apalagi kami sebagai profesi kami bimbingan dan konseling ya. Ada yang seperti ini memang, cuma dalam keseharian itu dipraktekkan mungkin tidak 100%, mungkin bisa mungkin sekitar 5-10% itu diselipkan, walaupun tidak semuanya, karena kita bertentangan dengan adanya tata tertib sekolah. Nah itu tentu kita dari awal perlu mindset yang sama-sama, kebersamaan itu pola pikir kita yang sama-sama, sehingga untuk penerapan ini sama-sama kita membangunnya, membangun budaya positif. Jadi tata tertib itu dibuat bukan lagi tata tertib, namanya berarti keyakinan dan kesepakatan sekolah itu besarnya. Cuma tentu dari sekian banyak itu tidak mudah, karena ada pelanggaran, tentu ada konsekuensi maksudnya itu kan. Jadi pelan-pelan mungkin untuk hal yang jangkauan luas mungkin kita belum bisa secara menyeluruh. Mungkin permasalahan pribadi yang dirasakan seperti tadi, contoh pribadi sendiri, karena pribadi anak-anak sosial sama sosial, belum yang namanya pelanggaran indisipliner seperti datang terlambat atau berkelahi dan segala macam misalkan ya, ataupun pelanggaran atau tata sekolah yang itu yang masih baku, yang masih kita pakai di hari ini. Tentu proses yang panjang sekali, tapi sejauh ini kita sudah mendapatkan ilmu yang mungkin bermanfaat untuk kita secara pribadi ya, dan nanti bisa kita terapkan di sekolah ya. Betul. Hal kita penerapan yang ini bukan hanya beberapa guru, tapi semua guru. Kemudian guru itu selalu memiliki generasi Kita paling banyak, jadi kita ada 2 lagi yang belum, Pak Romi sama Pak Nusirwan. Ini berharapnya memang semuanya tahu kan ya. Oke baik Bapak Ibu, cukup. Kita cukupkan ya, Bapak Ibu kita cukupkan ya. Dan saya rasa memang betul kata Bu Elin tadi, barangkali tingkat persentasenya selama ini oleh pribadi khususnya untuk BK 5-10%. Dan ini memang untuk kita, untuk pribadi kita. Jadi kalau seandainya kita menemui masalah, kita siap untuk melakukan restitusi segitiga ini. Apalagi wali-wali kelas yang berada di kelas, itu yang paling dekat sekali dengan anak.
turun. Baik Bapak Ibu, sejatinya memang pendidikan itu selalu berubah. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan berganti menteri, berganti lagi kurikulum, maka itu adalah hal yang salah. Gitu ya. Yang benar adalah pendidikan selalu berubah. Kenapa berubah? Karena kita harus sesuaikan dengan kondisi dan kodrat dan zamannya anak-anak. Pada zaman kita mungkin kita fenomenalnya atau kita dekat dengan medsos itu hanya Facebook. Tapi anak-anak sekarang itu dekatnya dengan TikTok, dengan YouTube, dengan Twitter, dengan Instagram gitu kan. Facebook sudah jarang. Mereka lebih banyak ke IG. Jadi hal-hal yang demikianlah maka kurikulum itu selalu berubah dan fleksibel. Begitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kedatangannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Sukma Riyani. Apa kabar Sukma Riyani? Alhamdulillah baik Pak. Kamu suka marah-marah di kelas ya? Ya Pak. Kenapa? Karena saya tuh sering disudutkan di kelas. Yang saya buat selalu salah di mata mereka. Terus? Udah berusaha buat baik sama mereka, tapi tetap aja disudutkan. Kamu sering disudutkan, kalau kamu disudutkan marah hal yang wajar dong. Bapak juga kalau disudutkan Bapak akan marah dan emosi ya. Iya. Tetapi kita sebagai manusia itu tidak ada yang sempurna, nah ya, menanyakan masalah ini maupun siapa yang mempersudut, siapa yang sering membojok di kelas, tetapi kita fokus menyelesaikan masalah ini. Ananda Sukmaryani, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah gitu kan, seperti memukul, kamu menghardik teman kamu, terus kamu melempar teman kamu pakai benda-benda di sekitar kamu, tetapi kamu hebat. Kamu memilih melakukan hal yang membodohkan tersebut tanpa alasan. Pasti kamu melakukannya itu dengan alasan-alasan tertentu. Ya, benar? Iya, benar. Terus melakukan sesuatu yang lebih efektif, yang lebih bisa menyelesaikan masalah itu selain kamu marah-marah kepada teman kamu yang mempersudutkan kamu tadi. Saya bersikap cuek dan tidak memikirkan mereka. Kalau saya memikirkan mereka, saya bisa jatuh di kelas. Saya bisa down juga di kelas kalau saya terlalu memikirkan apa kata mereka. Nah, makanya saya berlaku cuek kepada mereka. Maryani, menurut kamu itu gambaran kelas yang ideal itu seperti apa? Gambaran kelas yang ideal itu kita satu kelas tuh kompak, kalau kita ada debat di kelas dan ada selisih baik di mata pelajaran itu, nah cukup di mata pelajaran itu, jika sudah selesai kita seperti semula, kompak kembali, tidak ada perselisihan di situ. Jadi di kelas itu nilai-nilai apa yang sudah disepakati? Di kelas itu tidak saling mengejek, tidak saling menyudutkan, karena kan kita setiap masing-masing punya pendapat sendiri. Sukmaryani, selanjutnya ini untuk kedepannya kamu memilih menjadi orang seperti apa? Lebih ke yang berakhlak baik, mementingkan dan menanggap kalau kita tuh punya perbedaan pendapat. Nah, kita tuh kayak saling mengerti kalau misalnya kita berbeda pendapat dan tidak menyuduti satu sama lain. Maryani, apakah kedepannya atau selanjutnya kamu akan menjadi orang emosi, suka marah-marah di kelas? Tidak, karena tidak ada gunanya kita emosi. Kita daripada emosi mending bersikap cuek atau tidak memikirkan mereka. Maryani, kita sudah mendapatkan solusi dari masalah ini. Bapak harap untuk kedepannya, untuk selanjutnya, dan untuk seterusnya kita akan menjadi orang yang lebih baik di kelas dan kita menjadi orang yang membawa kedamaian di kelas, ya. Ya, Pak. Seperti hukuman atau ancaman bagi kamu sehingga kamu tersiksa untuk melakukannya, tapi menjadi sebuah apa tadi? Menjadi sebuah kewajiban. Nah, menjadi sebuah panutan.
Keyakinan. Keyakinan, yakin kamu mengerjakannya karena ini baik untuk kamu. Kita mulai dari ini kan sudah kita buat, membuat keyakinan kelas. Peraturan ini dibuat menjadi sebuah keyakinan. Nomor 1 coba baca Reza. Oke, nomor 1 Mas Ken sudah kita lepaskan ya, aman ya. Nomor 2 baca Reza. Yang masuk ke dalam kelas wajib melepaskan alas kaki. Kira-kira ini nilai kebajikannya apa ya? Kelas bisa bersih. Kelas menjadi bersih, terus menciptakan kebersihan. Lagi etika. Etika masuk kelas harus alas kaki gitu ya. Jadi lebih menghargai. 1 dan 2 nilai kebersihan ya. Nomor selanjutnya nomor 3 baca Nurul. Baca Nurul. Datang dengan tepat waktu dan tidak lupa mengisi akta kejujuran. Nah, apa keyakinan kamu bahwa disiplin? Ya. Menciptakan sebuah kedisiplinan. Bagus, Ubay. Ya. Bukan karena takut dimarahin guru atau dapat sanksi apa gitu, tapi memang yakin untuk belajar disiplin. Itu nilai kebajikannya. Berarti nomor 2 adalah Disiplin. ya, menciptakan disiplin diri. Lanjut berikutnya dibaca lagi sama Yuna. Baca Yuna. Tugas piket kelas datang lebih awal untuk melaksanakan tugas piket seperti biasanya. Nah, apa yang diharapkan dari aturan yang nomor 4? Apa keyakinannya akan dilakukan? Tanggung jawab. Setiap orang punya tanggung jawab untuk lebih bertanggung jawab membersihkan kelasnya. Berarti yang kebajikan yang diharapkan apa? Nilai tanggung jawab. Terciptalah sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab. Selain tanggung jawab, ada lagi nggak? Kebersihan juga ya? Kebersihan. Tercipta kebersihan. Lanjut nomor selanjutnya baca lagi sama si boleh sama si Bruna. Bruna? Menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Apa nilai kebersihannya? Kebersihan juga. Kebersihan. Kalau bersih tentu sehat ya. Kalau bersih sehat lalu apa lagi? Bersih sehat lalu indah. Nyaman, bersih, sehat, nyaman belajarnya. Karena kelas ini emang rumah kita yang kedua. Kalau kita di rumah sendiri tidak nyaman, bagaimana mau bisa mendapatkan sebuah ilmu dari guru? Dorongan bukan tidak nyaman belajar. Jadi supaya nyaman kita coba kebersihan kelas. Jadi tugas pembersihan kelas tugas siapa sebenarnya? Tugas siapa yang membersihkan kelas ini? Siswa. Hapas. Tugas membersihkan kelas tugas siapa Hapas? Tugas siapa Hapas? Tanggung jawab siapa? Ketua kelas. Yang kita gitu. Tanggung jawab sekelas teman-teman semua. Bukan hal yang piket, bukan ketua kelas, apalagi seksi. Lagi nomor 6. Jurba baca Jurba. 6. Menjaga kenyamanan dalam kelas dengan berbicara yang sopan, baik kepada teman dan guru. Apa nilai kebajikan? Sikap. Etika. Siapa satu? Bagi yang berhalangan hadir ke sekolah wajib membuat surat izin ditandatangani oleh orang tua dan yang sakit melampirkan surat sakit dari dokter. Apa nilai kebajikan poin berikutnya? Tanggung jawab. Kejujuran. Apa yang lebih tepat lagi? Tanggung jawab boleh. Disiplin masuk enggak? Ya. Kenapa masuk disiplin ini?
Kenapa disiplin? Kenapa disiplin? Masuk ke dalam poin tersebut. Diharapkan kamu Memberitahu kepada pihak sekolah atas ketidakhadiranmu. Jadi kalau misalnya kamu tidak bertanggung jawab juga, apalagi tidak peduli. Ada lagi yang berat untuk melakukan ini? tidak Semua keyakinan ini menciptakan pribadi mandiri. yang lebih baik ke depannya. Yang paling utama apa yang paling mencolok di sini? Yang paling sering mencolok disiplin, tanggung jawab, Kebersihan. hidup bersih sehat. Hati kecil apa hati besar? Berbesar hati, hati kecil berarti. Bapak dan Ibu, demikian aksi nyata yang saya lakukan di sekolah. Berdasarkan hasil workshop, banyak teman-teman yang menyarankan agar sosialisasi budaya positif ini juga disosialisasikan atau diberikan kepada teman-teman guru yang lain, sehingga memang guru-guru memiliki pengetahuan baru dan persepsi yang baru dalam mendidik murid. Kemudian dari restitusi segitiga, baik guru maupun siswa merasa bahwa restitusi segitiga ini adalah merupakan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah murid. Dan keyakinan kelas juga seperti itu, baik guru maupun siswa merasa senang sehingga aturan-aturan yang disepakati itu dapat dijalankan dengan penuh kesadaran dan penuh keikhlasan. Demikian, terima kasih, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.